Assalamualaikum, Dewan Juri yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Belvania Almabilda Andanis dari SMP Negeri 2 Sedandakan, membawakan sebuah cerita berjudul Reok dan Rahasia Puncak. Dongeng ini merupakan karangan saya sendiri. Begini ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, hiduplah penduduk yang saling acuh tak acuh. Mereka punya kebun sendiri, sawah sendiri, dan rumah yang tertutup rapat. Jika ada yang panen, tak ada yang menolong. Jika ada yang sakit, tak ada yang menjenguk. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Di desa itu tinggallah seorang anak perempuan bernama Sekar. Ayahnya Pak Ardi. Dulunya beliau adalah seorang penari reok yang terkenal. Namun sudah lama beliau tidak pernah menari reok lagi. Topeng singa barong hanya tergantung di gudang penuh debu. Suatu hari desa sedang dilanda kekeringan. Para warga panik dan saling menyalahkan satu sama lain. Ini salahmu karena kamu tidak menjaga saluran air. Bukan aku, ini salahmu karena kamu terlalu boros menggunakan air. Melihat itu, Sekar merasa sedih, lalu bertanya kepada ayahnya, "Ya, mengapa kita tidak pernah menari reok lagi? Bukankah dulu reok bisa mendatangkan hujan?" Reok bukan tentang hujan, nak. Reok tentang kebersamaan. Jika ada satu tokoh yang hilang, tidak akan jadi cerita reoknya, nak. Mendengar itu, Sekar mendapatkan ide. Ia mengajak teman-temannya dari berbeda keluarga untuk menghidupkan kembali reok. Awalnya warga desa hanya mencibir. Anak-anak emang bisa buat reok. Tetapi Sekar dan teman-temannya tidak putus asa. Mereka berlatih setiap sore untuk menghasilkan pertunjukan reok. Malam bulan purnama pun tiba. Anak-anak menggelar pertunjukan reok di tengah-tengah desa. Lihatlah aku kuat dan gagah, tetapi aku butuh caktilan, bujang ganang, dan warak yang menjagaku. Lalu muncullah Caktilan dengan langkahnya yang lincah. Lihatlah aku gesit dan indah, tetapi tanpa yang lain tarianku hampa. Lalu muncullah Bujang Ganong dengan canda dan tawanya. Aku memang bisa bikin kalian tertawa. Tapi tanpa yang lain, siapa yang akan tertawa bersamaku? Lalu muncullah Warok dengan suara tegas dan berwibawa. Semua kekuatan ini baru bisa berarti jika kita bersama-sama. Reok tak akan indah jika hanya satu tokoh. Begitu juga hidup. Jika kita tidak bersama-sama, maka kita akan sulit melawan musibah. Dengan gotong royong, kita bisa melawan kesulitan. Tarian pun ditutup dengan suara Bujang Ganong yang lucu. Reok tak akan pernah hidup jika hanya satu tokoh. Begitu juga desa ini. Jika hanya satu orang, kita akan sulit melawan musibah. Tepuk tangan pun menggema.
Hati warga tersentuh. Dan sejak saat itu sudah ada yang saling tolong menolong, saling bagi makanan, dan mereka bersama-sama membersihkan saluran air. Dan entah kebetulan atau tidak, tak lama kemudian hujan pun turun membasahi desa mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum. Terima